Nama saya Satrio Muhammad Alif, salam GG. Ini adalah pertemuan geodesi geometrik yang ke-6 dari segmen pertama terkait sistem koordinat kartesian toposentrik bagian pertama. Nanti itu bagian kedua akan dijelaskan minggu depan atau minggu ke-7. Sebelum kita masuk, sesuai namanya adalah kartesian toposentrik. Topo itu permukaan, sentrik itu pusat. Berarti pusatnya itu 0,0-nya itu berada di permukaan bumi. Nah, itu seperti apa? Lalu kaitannya dengan yang minggu lalu ada kartesian geosentrik, kaitannya seperti apa? Kita lihat di sini. Oke, isi perkuliahan di sini yang pertama terkait parameter dari toposentrik sendiri, lalu toposentrik dan geosentrik, pengukuran pada bidang datar, dan dari geosentrik diubah ke toposentrik seperti apa. Oke, untuk parameter toposentrik sama menggunakan besaran yang sistem koordinat kartesian, jadi besarannya itu meter. Parameternya adalah NEU ya, NEU. N itu misalnya northing, E itu easting, U itu up ya, northing, easting, up. Titik nolnya ada di permukaan bumi. Nah, ini yang jadi kata kunci yang akan membedakan dengan geosentrik. Kalau kartesian geosentrik, 0,0 itu di pusat bumi, di mana bumi hanya memiliki satu pusat. Sedangkan permukaan bumi itu sangat banyak. Ya. Permukaan bumi itu sangat banyak, sehingga untuk ketika mendefinisikan kartesian toposentrik harus didefinisikan secara jelas. Di mana sih 0,0-nya? Di permukaan bumi sebelah mana? Ya. Lalu untuk nilai NEU ya, tadi ada NEU. N itu membesar ke arah utara dan mengecil ke arah selatan. Lalu untuk nilai E mengarah ke timur itu akan makin besar dan mengecil ke arah barat. Lalu untuk nilai U akan membesar kalau ke atas dan mengecil ketika ke bawah. Ya. Jadi ada nilai N, E, dan U. Itu agak mirip dengan nilai lintang bujur dan tinggi sebenarnya untuk melihat arahnya. Dimana kalau lintang itu membesar ke arah utara ya. Jadi lintang itu terkait erat dengan N, bujur membesar ke arah timur terkait erat dengan E, dan tinggi terkait erat dengan U, di mana membesar ke arah atas ya. Jadi, tapi yang membedakan antara koordinat lintang bujur tinggi itu koordinat geodetik dengan koordinat toposentrik adalah besaran yang digunakan dan titik nol yang digunakan. Ya, jadi kalau misalnya makin besar dan makin kecil itu kurang lebih sama dengan geodetik. Lintang dengan N, bujur dengan easting, tinggi dengan up. Itu kurang lebih sama. Tapi untuk besaran yang digunakan, kalau lintang bujur dan tinggi menggunakan sudut, NEU itu semua dalam metrik, dalam koordinat kartesian. Dan titik nolnya di permukaan bumi yang ditentukan. Kalau geodetik pasti 0,0-nya itu ada di yang di dekat Afrika. Kalau tapi yang toposentrik, titik nol itu akan selalu didefinisikan ketika menyebutkan ini kartesian toposentrik. Dan di sini adalah contoh gambaran bagaimana koordinat kartesian geosentrik dengan elipsoid. Ini kalau yang X, Y, Z, yang ada lintang dan bujur itu geosentrik, sudah gambar yang ya saya harap sudah familiar di kepala kalian karena sudah menonton video saya sebelumnya berulang-ulang. Dan di sini ada dua titik P dan titik Q. Titik Q di sini adalah contohnya adalah yang menjadi 0,0 dari koordinat toposentrik, di mana titik P adalah titik yang koordinat toposentriknya berasal dari titik Q. Begitu, jadi ketika bicara koordinat toposentrik, pasti ada dua titik. Yang satu menjadi titik 0,0, yang satu adalah koordinat yang ingin diketahui, koordinat toposentriknya. Ya. Jadi titik P adalah titik yang memiliki nilai koordinat toposentrik yang mengacu ke titik Q. Titik Q nilai koordinat toposentriknya berapa? 0,0. Karena kita jadikan sebagai titik nol atau titik asal. Dan ini untuk contoh gampangnya lah ya, nanti kalau ini sudah pertemuan ke-6, di pemetaan dasar mungkin sudah praktikum atau sudah dijelaskan konsep. Ketika ada alat dan target, contoh total station membidik sebuah reflektor, biasanya yang menjadi 0.0 atau titik Q dalam kasus ini, yang jadi titik 0 di toposentrik adalah si titik alat. Alat berdiri itu adalah yang menjadi 0,0. Sedangkan titik target yang ada di sana, ada yang ada di lokasi sana, itu adalah titik yang ingin kita cari koordinat toposentriknya, yang mengacu ke titik di alat. Jadi seperti itu ya, jadi toposentrik itu pasti ada dua titik, kalau geosentrik cukup satu titik. Oke, dari yang sudah dibahas, tadi ada geodetik, ada lintang bujur tinggi, toposentrik NEU,
Nah, coba jelaskan sih perbedaan dan persamaan koordinat toposentrik dan koordinat geodetik. Silakan isi di formulir yang setelah disediakan atau isi di kolom komentar untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, lanjut. Tadi toposentrik dan geodetik. Nah, sekarang lebih ke toposentrik dan geosentrik ya. Persamaannya sama-sama kartesian, sama-sama besarannya metrik ya, sama-sama meter, sama-sama ada 3 sumbu. Kenapa 3 sumbu? Karena bumi itu 3 dimensi, ya. Nah, tapi nanti untuk perbedaannya, kita lihat dari namanya sudah jelas, geosentrik, titik 0 di pusat bumi, toposentrik, titik 0 di permukaan bumi. Dan titik 0 ini harus didefinisikan, seperti yang tadi disampaikan. Ya. Karena permukaan bumi ini sangat luas, titik 0 itu bisa di mana saja. Ketika kita sebut rumah kamu, rumah Pak Budi gitu ya, contohnya rumah Pak Budi memiliki koordinat toposentrik 1000, 2000, 3000. Itu 0,0-nya di mana? Didefinisikan. Di permukaan bumi itu di sebelah mana? Oh, yang dijadi acuan adalah rumah Pak Budi ya. Rumah Pak Tono gitu ya. Nah, jadi dengan mengacu ke rumah Pak Tono, koordinat toposentrik rumah Pak Budi adalah sekian. Nah, gitu ya. Jadi ketika bicara toposentrik harus jelas acuannya. Lalu geosentrik ini digunakan untuk pengukuran yang berbasis satelit karena global. Sedangkan toposentrik ini pengukuran yang terrestris karena lokal. Contoh pakai total station tadi ya. Jadi ada alat, ada target. Di mana titik acuan kalau pakai total station? Di alatnya. Sedangkan target itu semua koordinat lokal atau koordinat toposentrik. Ya. Lalu untuk dari jumlah digit koordinatnya, geosentrik itu relatif lebih banyak. Tadi ketika membahas geosentrik sudah saya jelaskan, ketika nilai kartesian geosentrik itu kecil, misalnya 1000,1000 atau 100,200, 300, itu berarti titiknya itu ada di dekat pusat bumi. Karena jari-jari bumi itu 6 juta ya, sekitar 6 jutaan. Koordinat kartesian geosentrik itu nilai digitnya itu berkisar antara ratusan ribu sampai jutaan. Ya. Jadi akan sangat besar gitu. Jadi kalau dibandingkan toposentrik relatif lebih sedikit. Mana yang lebih menguntungkan ketika operasi di komputer? Tentu toposentrik. Ya, karena jumlah digit semakin kecil. Ketika proses perkalian akan memakan waktu yang lebih singkat. Perkalian, penjumlahan dan sebagainya, ya. Mungkin itu nanti di kuliah yang terkait dengan komputer bahwa semakin banyak digit, beban dari komputer itu akan semakin besar. Apalagi kalau datanya semakin banyak ketika kita bicara tetap di geosentrik akan semakin besar. Tapi kelemahan dari toposentrik itu yang jelas di sini diwarnai kuning, titik nol itu harus didefinisikan di mana. Jadi ketika program berjalan, ketika menyatukan data-data, ketika titik nolnya berbeda-beda itu akan menjadi permasalahan. Sedangkan kalau bicara kartesian geosentrik, titik nol itu satu pasti sama. Mau dimanapun titik nol pasti di pusat bumi. Sehingga untuk menggabungkan data akan lebih mudah kalau kartesian geosentrik. Di mana kelemahan geosentrik, saya ulang lagi, digitnya lebih banyak, sehingga ketika pemrosesan akan lebih lama. Nah, dari yang dijelaskan tadi, coba diisi di formulir atau isi di kolom komentar, jelaskan perbedaan dan persamaan koordinat toposentrik dan koordinat geosentrik. Ya, ini kalau terlalu cepat, video YouTube-nya bisa kecepatannya dibuat 0,5 kali gitu ya, atau diulang-ulang supaya lebih paham. Ya, itu sekian dari pertemuan ke-6, segmen pertama terkait kartesian toposentrik. Nanti kita ketemu lagi di segmen kedua.